Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Aka channel Tuan Jenggot. Ya, saya kadang kita ngobrol santai saja lah ya. Jangan terlalu serius. Karena hidup ini apa juga ya. Hidup ini singkat, saudara. Mungkin Anda yang sudah berumur 40, 50 ya udah mulai sakit-sakitan kan? Jadi kita santai saja ya, tidak usah serius. Ya, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Nah, ini adalah episode yang ke season 1, episode 2. Ya, coba kita membahas kasus. Langsung kasus saudara, bagaimana akal dan budi itu mencoba mengatasi problematika individu spesies ya. Karena ini saya bilang tadi dasarnya adalah nature, alam, hukum-hukum alam ya. Karena bagaimanapun kita tidak akan lepas dari hukum-hukum alam. Tidak akan lepas dari hukum-hukum alam. Ya. Kasusnya adalah saya kemarin menerima cerita ya. Ada 2 orang yang ingin menikah ya, wanita dan pria. Ini seharusnya wajar saja, normally ya, manusia ingin menikah, biasa. Masalahnya kemudian mereka ini berbeda agama ya. Tentu ini menyulitkan mereka yang tinggal di Indonesia, di mana masalah ini menjadi masalah yang sensitif ya. Bagaimana akal dan budi itu ingin menyelesaikan ini dengan baik ya. Saudara-saudara, saya harap tidak berpatokan kepada apa yang saya katakan. Nanti ada ya di komentar, kita bisa saling berdiskusi ya. Ini hanya cara menghadapi masalah dengan konsepsi akal budi. Tentu nilai kebenarannya, baik buruknya bagi setiap orang bisa berbeda-beda ya. Ada 2 orang, pria dan wanita, ingin menikah. Setelah mereka menjalin hubungan sekian lama, banyak tantangan ya. Tentu saja ini pernikahan yang susah, sulit, atau hubungan yang sulit di Indonesia. Padahal di beberapa negara lain itu biasa saja ya. Di negara-negara yang menganut paham sekuler ini tidak masalah. Tetapi kita adalah negara yang nilai budaya kita nih, saya bilang katakan. Saya coba kita bahas ke budinya dulu. Nilai budi budaya di Indonesia itu ya sangat susah. Walaupun kita bukan negara agama dan bukan negara sekuler, negara Pancasila, tetapi penguatan nilai-nilai agama di Indonesia sekarang ini sangat tinggi. Jadi membuat nilai budi tadi mempengaruhi sistem hukum. Saya tidak begitu paham ya. Di beberapa pengadilan negeri pernah memenangkan kasus pernikahan beda agama. Ya. Di kasus lain tidak ya. Jadi ini sebenarnya menyulitkan pasangan yang menikah ini. Ya, mengapa mereka harus dihambat dengan sistem nilai budi yang mereka anggap mungkin mereka bisa hidup di 2 nilai budi ini ya, membangun sebuah keluarga, tetapi di luar itu masyarakat belum bisa menerimanya. Masyarakat luas secara umum ya. Dan hukum negara yang dipengaruhi oleh nilai budi tadi ya, hukum negara itu termasuk budi ya,
budi budaya. Ini harus saya sebut ulang-ulang, kenapa? Biar kita sepaham bahwa apapun konsep yang dibuat manusia, hukum, nilai, adat adalah produk budaya manusia. Budi itu kata lain adalah budaya. Jadi ini agak menyulitkan. Bahkan saya baca di keputusan MA atau MK, saya tidak tahu, bahwa ada putusan bahwa pengadilan di bawahnya tidak memproses atau tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Nah, jadi bagaimana dengan kedua insan yang dilanda asmara ingin membangun hubungan pernikahan ini? Ya, ada solusi lain, ya, itu bisa dibilang solusi yang sangat mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Menikah di luar negeri. Ya, saya tidak tahu apakah setelah menikah di luar negeri itu suratnya dibawa ke Indonesia kemudian diratifikasi oleh pengadilan negeri. Saya tidak tahu gimana, tapi beberapa kasus ada orang yang menikah beda agama kemudian bisa hidup di Indonesia dengan damai. Tapi hukum Indonesia sangat sulit memberikan. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh kedua orang ini? Nah, saudara-saudara, coba saudara-saudara berpikir netral dan adil dulu. Maksud saya netral itu mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, tidak berdasar nilai yang Anda anut, nilai-nilai yang Anda anut, ya. Sangat sulit, kan? Manusia tidak mungkin bisa mengambil keputusan tanpa terikat dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sangat sulit. Kita tidak bisa mengambil keputusan yang memuaskan diri kita, bahkan yang kedua orang ini. Saya mencoba memberikan nasihat kepada mereka, ya. Memberikan nasihat bahwa yang pertama dulu saya berikan nasihat ke mereka adalah mereka harus survive dulu. Mereka saling mencintai. Bagaimana hubungan ini terus ada? Saya katakan, apakah kalian bisa hidup tanpa si A atau si B? Mereka bilang susah. Mereka sudah menemukan chemistry masing-masing. Jadi saya juga sudah berdiskusi dengan Tuan Jenggot, tapi Tuan Jenggot sudah menyerah. Dia memberikan wewenang kepada saya untuk memberikan advice, ya. Saya katakan pada mereka, yang utama hubungan ini harus terus ada, survive, ya. Tentu ini yang paling penting. Bagaimanapun makhluk hidup itu harus survive. Ya, setiap makhluk hidup itu ingin survive, ya. Secara akal ingin survive. Budi di luar akal ada hambatan. Tapi secara biologis, secara jasmania, kalian mesti survive dulu. Hubungan ini harus dijaga. Tentu ada hambatan di keluarga. Keluarga perempuan atau wanita akan memberikan resistensi penolakan, karena keluarga juga akan hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Dia tidak akan lepas.
Jadi saya anjurkan kepada mereka untuk menikah di dua agama ya. Menikah dulu secara agama A, menikah lagi secara agama B. Ya. Yang penting kita survive. Akal kita gunakan untuk melampaui budi yang ada. Ini bukan jahat, saudara. Bukan hal yang buruk. Ya. Ketika budi membatasi, sistem nilai membatasi kelangsungan survivalitas saudara-saudara berpikir kreatif. Itulah gunanya akal. Ya. Boleh menikah dengan satu agama dengan agama yang lain ya, kalau memang ingin mempertahankan agamanya masing-masing ya kan, karena itu sebuah nilai-nilai personality pribadi ya. Spiritual itu bagi saya nilai pribadi ya. Nah, kalau memang mau mempertahankan, tetapi kalau mau ikut ya tidak masalah, ini sudah selesai. Tapi jika ingin tetap ingin mempertahankan, menikahlah dengan agama si A, menikahlah dengan agama si B. Ya, setelah itu ajukan catatan sipil ya, atau di sistem hukum yang lain. Setelah selesai, ya jalanilah hidup itu, ya menikah dan tunjukkan bahwa saudara-saudara yang menikah beda agama ini menjadi contoh teladan ya. Nah, ini karena sedikit sekali yang melakukan itu, jadilah teladan bahwa tidak masalah agama berbeda, tetapi cinta satu saja. Cinta kan satu ya, menyatukan satu jadi dua. Tapi dua menjadi satu. Dua menjadi satu ini tidak akan benar-benar utuh satu. Di dalamnya itu akan terus terjadi pertentangan. Ini seperti kita pribadi sebenarnya. Ya, kita juga sering mengalami gejolak. Apalagi begitu dua individu bertemu ya dengan sistem nilai yang berbeda. Ini akan memang menyulitkan saudara. Pernikahan beda agama itu akan menyulitkan ya. Tapi kalau Anda punya cinta yang kuat, cinta itu satu ya. Selama Anda mau menerima pasangan Anda dengan apa adanya, mau berkorban, Anda tetap satu. Cinta menyatukan sampai selama-lamanya. Di dalam hati Anda tidak pernah bisa dilihat orang soal beragama. Anda yang tahu dengan Tuhan ya. Nah, yang paling penting saya katakan religius sosial Anda ya, membantu saudara-saudara terdekat Anda, membantu orang lain ya. Saya kira untuk diskusi yang mengenai perkawinan beda agama itu cukup sampai di sini. Dasarnya adalah bagaimana cinta yang telah dibina, dibangun itu bisa survive ya. Dengan sistem nilai budi yang menentangnya, saudara menggunakan akal saudara ya untuk bisa hidup bersama. Dunia ini, saudara-saudara, sementara ya, pilihlah pilihan yang membuat Anda memang berbeda dengan orang lain. Ada sesuatu yang Anda perjuangkan ya. Pernikahan beda agama akan banyak dikritik masyarakat Anda. Tapi jika Anda ingin tampil berbeda dalam hidup ini yang singkat ini, why not? Pak Jenggot juga senang, Tuan Jenggot juga senang. Ya. Jika saudara-saudara mau mempertahankan seperti itu. Tapi kalau mental Anda tidak kuat,
Anda bukan seorang fighter, tidak ingin berbeda dengan orang lain, ya ikut aja arus. Nah, yang penting secara jasmani Anda survive. Ya. Karena bagaimanapun hidup ini hanya ingin sel-sel tubuh kita hanya ingin Anda survive hari demi hari dan selamanya. Kalau mampu, kalau tidak ya sudah, dia berhenti. Ya, regenerasi anak-anak saudara, anak-anak yang lahir itulah diri Anda berikutnya dalam bentuk anak-anak saudara. Anda akan terus ada di mereka. Jika Anda punya nilai-nilai baru, punya sesuatu yang Anda perjuangkan, maka anak-anak Anda akan mengikuti, akan memperjuangkannya juga. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Salam sehat. Salam sukses. Seperti kata Tuan Jenggot, Anda tidak akan pernah bisa sukses kalau Anda tidak sehat. Sekian dulu. Terima kasih.